Oke subscriber, ketemu lagi dengan Terah Lucu. Kali ini kita akan membawakan konten yang agak serius, yaitu tentang kebangkitan Mojopahit Kejayaan Nusantara. Ini hasil jalan-jalan kita bulan lalu. Halo, ini kita di Mojokerto, di patung Gajah Mada yang kemarin sempat viral. Nanti kita ikuti ya, ngobrol bersama Pak Mul, tokoh di balik patung raksasa ini. Untuk edisi kali ini kita akan membawakan kabar tentang cerita di balik pembangunan patung Gajah Mada tertinggi di dunia ya, versi rekor muri. Ini bisa kita lihat tingginya 17 meter, kemudian panggung ini adalah 6 meter dan pondasi ke bawah itu 9 meter. Cerita-cerita itu mari kita dengarkan obrolan kita dengan Pak Mulyono ya, sebagai sosok di balik dibangunnya patung raksasa ini di Mojokerto. Kita tentang latar belakangnya pembangunan patung yang tempo hari dapat rekor muri itu kan. Ya latar belakangnya ya karena panggilan. Jadi wujudnya ini karena amanah, bukan karena inisiatif pribadi Mulyono sama Pak Sri, enggak juga. Jadi prosesnya panjang itu, mulai tahun 2003 itu prosesnya. Akhirnya saya sendiri pas waktu 2003 sampai 2014 itu pernah ke sana ketemu Bapak Raja, Ketua Raja Nusantara itu loh. Yeah. Raja Bali. Ya, Raja Bali itu ternyata dia punya kesulitan, tidak berani merestui berdirinya replika di Bali. Dibangun di Bali. Karena sejarah. Bukan karena sejarah. Kelompok peduli sejarah itu mau membuat replika Mojopahit dengan dianggarkan 14 triliun nguruk pulau benua. Yeah. Dibuat replika Mojopahit. Jadi di sana nanti ada kolam segaran, ono candi. Jadi ya ada yang di Pulau Jawa ini nanti Satu komplek keraton. Satu komplek diuruk di Pulau Benua. Izin Bapak Raja, ternyata Bapak Raja belum proposal tidak mengizinkan karena belum ada restu dari leluhur. Akhir diadakan ritual bersama di Pulau Menjangan, 317 orang dari tokoh kerajaan dan semua tokoh adat se-Bali. Akhirnya diadakan ritual, termasuk saya itu pas waktu kebetulan saya ke sana itu loh, memberi nama Tirtawening Kauripan itu. Akhirnya saya diajak ini sama Cak Gur. Yeah. Ada nama orang diajak ritual di Pulau Menjangan. Nah ritual itu kami sebagai anggota, bukan sebagai peserta. Saya Muslim. Yeah. Jadi saya ngikuti ada acara aja yang melok, cara malah saya tidak jadi satu dengan Bapak Raja. Nah di situ diadakan ritual, kira-kira gelem, menurut kami kan wong Bali loh, kira-kira gelem Gajah Mada itu dibentuk patung sebesar itu atau ditoto sebesar itu. Ternyata hasil ritual beliaunya tidak berkenan, malah kembali ke Pulau Jawa. Padahal di sana sudah ditempatkan Pak itu di Pulau Menjangan. Iya. Tapi nggak tinggi patungnya. Yeah. Ternyata jawabannya yang Mada tidak berkenan. Hasil ritual saya menyaksikan. Kalau orang di sini kesurupan itu, nyurup itu. Nah, itu habis Tribhuwana Tunggadewi yang hadir, terus yang Gajah Mada. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Mojokerto ini. Heran saya kok bahasa Mojokerto ya kai. Padahal yang kesurupan orang sana. Iya, orang sana, orang Bali, usia 93 tahun. Jadi memang sengaja didatangkan. Wong nang kene jarang kayak pangan nyurup kok apa maneh nang kono. Ada selalu dipuja ya. Dihidupkan, dia menganggap baru itulah hidup. Masih kita juga nganggap, tapi kalau kita ditinggikan, kalau di sana ditinggikan, kalau kita biasa-biasa saja. Nah ternyata ya itu pikiran saya pada waktu ikut diajak ritual itu. Ternyata ada dua bahasa itu
yang sempat saya jadi kaget. Jadi aku jengkar nang bumi Bali nang dari Bali teko Bali nang bumi Pait siji wis wayahe ping pindho aku melok putra wayah. Lah itu pas nduting putra wayah lho kok tiba aku enam dari raja itu. Padahal enggak kenal ya. Sama sekali pol wis karo blas dituting ini. Akhirnya saya suruh ke depan diwejang sama itu. Dengan bahasa Jawa aku ya paham. Malah wong Bali sih gak ngerti wae. Iku ora di duwe, anakku iku ora di duwe, ya aku nek gak kecak duwe. Tapi tekadnya gede. Itu apa tuh maksudnya? Bapak Raja malah takut. Waduh. Terus habis ritual, sopo sing wujudnya aku, sok mau aku pindah rono. Iki senak cekel dadi sing bangun iki, tukang kelas iki. Padahal bukan seniman. Bukan seniman, tukang kelas ambek cak sama. Tukang kelas ini ya. Senimannya. Jadi awalnya bukan karena inisiatif saya sebagai enggak juga. Lahiran saya itu pas waktu kesurupan itu. Habis sak durunge kesurupan iso mohon mbek aku, Pak Yu. Kan sepuh tak tuntun. Ora iso ngomong bahasa Jawa aja lho. Wong Bali asli. Apa wong Bali asli umur 93 ya. Sepuh putri bisa. Begitu tak jangun terus lah saya kan kaget lho kok iso ngomong Jawa kaya aku ngene piye. Ngomong Jawa teteh misalnya. Terus jelas itu. Jelas ada pemberi amanah. Nah itu dalam hidup saya sampai kapanpun nggak mungkin saya sia-siakan. Saya panggilin. Itu kan berarti kan jengkar dari Bali, berarti kan selama ini ke Bali Gajah Mada. Kan dia sudah di ini, menurut keyakinan teman-teman di Bali, dia pindah ke sana. Dia sudah dibuatkan rumah Pak Jani. Sudah dipatungkan tapi silo gini. Tapi di Pulau Menjangan. Mulai di sana kan tidak berani kacamata dibangun, tidak ada. Di terbuka nggak ada yang berani. Dan itu memang sudah dijadikan satu dengan Erlangga, Dewi Kuan Yin, Kebo Iwo, kacamata itu. Itu sudah dibuatkan satu ruang gedung tapi tidak bisa ditaruh di luar, di dalam. Nah itu akhirnya dia keyakinan di sana kan wajib kita hargai. Itu loh. Akhirnya apa? Begitu di sini mulai kan kenapa Bapak Raja meresmikan? Ya karena ikut Andar Beni, ikut awalnya ritual. Dari situ. Iya. Jadi Raja Bali sampai datang mewakili 11 raja itu ya karena di sini. Dari Bali ketua raja-raja Nusantara bukan 11 raja. Ketua raja-raja Nusantara loh. Itu sak mau biyen iku Dresmena bupati nih wis direbono wong paling. Lah berhubung ganti bupati ganti acara. Direbono wong, Pak. Lah berhubung ini raja. Nah ya. Ya kan, senusantara ya sudah. Iya kan, Pak. Secara politik loh. Dari mana mulai cerdas ya, Pak. Alam samar itu. Ketika mendapatkan tanggung jawab untuk membuat patung ini, Mbah Mulyono sendiri sudah diketahui tidak punya cukup modal untuk mewujudkan itu, tapi dalam upacara spiritual di Bali itu roh dari Gajah Mada melalui trans yang dialami oleh nenek yang sudah sepuh itu mengatakan bahwa Bapak Mulyono ini tidak punya uang tapi punya tekad yang kuat. Nah, bagaimana proses sehingga patung yang menghabiskan 36.437 sak semen ini, mari kita lihat obrolan dengan beliau. Terus waktu itu kepikiran nggak, wah biayanya piye ya? Saya tidak pernah berpikir biaya karena itu amanah. Terus melaku gitu karena saya diberi amanah oleh hasil ritual bersama. Ini aja belum ada, ini masuk bentuk rumah kok belum. Jadi tidak di sini. Saya bingung pada waktu itu. Terus saya diskusi dengan tokoh-tokoh, nek wayahe enggak masuk urung. Akhirnya tata urung 40 dino mari ritual omah menem lho didoli kabeh. Kan enggak masuk akal kan. Wah, ini berarti ternyata ya ini belum, masih sana itu lesehan, di sini masih ada rumah 1, 2, 3 rumah dan masih direnovasi. Habis itu heran saya,
Iya kan? Dalam waktu kebingungan itu, Pak. Lah kok jarak belum sampai 40 hari itu. Omah wong mau dititipkan nang ke saya. Lah itu terus apa sing urip-urip atine kok. Lanjut dibeli. Ya saya beli. Lahiran saya ini tanah belum ada, rumah semua. Begitu nerima amanah saya bingung. Lah kok jarak 40 hari rumah itu dari kabeh. Aku nunggu kan ya angel. Itu yang punya pindah kemana? Lu dia itu sudah ini katanya keluarganya lu gak ada sing kerasa nang kono. Oh, Nang Mojokerto ya akhirnya ini dijual menetap di Mojokerto rata-rata. Padahal rumah itu sudah direnovasi baik. Ya saya bongkar itu. Saya buat kantor dulu. Saya buat kantor ya Mas Ri. Iya, dia. Saya buat kantor saya tak bongkar mesti sana. Kan pikiran begitu. Tapi dasarnya memang jadi melalui ritual bersama. Jadi doa bersama. Nah, saya ketiban sambur untuk mewujudkan itu. Jadi dengan berdirinya itu saya sudah tanpa berpikir panjang ini entek piro harus bagaimana enggak juga. Sesuai dengan alir mengalir ternyata 6 tahun selesai. Dan ketika paling berat itu kendala apa? Bagi saya wong amanah wis tak pikir kan kendala. Melaku ya kono ora karepmu. Iya. Jadi ternyata hikmah yang saya terima itu hari ini. Orang mau protes loh, gue protes itu terus dasari piye? Wong sak-sak kaya ora ono. Lho iya dah. Coba itu dulu ada bantuan 1 sak itu aja. Jadi dari cerita Pak Mulyono tadi kita bisa tahu bahwa bagaimana Pak Mulyono dengan ikhlas mau menerima tanggung jawab pembangunan patung ini, sementara ketika roh Gajah Mada itu masuk ke dalam tubuh seorang nenek waktu ritual di Bali itu, sudah dikatakan bahwa beliau adalah orang yang tidak mampu secara finansial, tapi beliau punya tekad yang kuat. Bagaimana akhirnya Pak Mulyono ini berhasil menyelesaikan patung yang menghabiskan 36.437 sak semen ini. Latar belakang cerita di balik dibangunnya patung Gajah Mada raksasa ini, di mana sempat ada kontroversi baik dari sisi pembangunan patung sendiri itu di bumi santri maupun desain bentuknya yang tidak umum ya, termasuknya selama ini masyarakat lebih mengenal Gajah Mada dari versi gambar Muhammad Yamin. Bagaimana bentuk yang dipilih seperti ini, patung ini itu bisa muncul cerita-cerita itu. Mari kita dengarkan, mari kita lihat obrolan dengan beliau. Terus itu gambarnya? Nah gambarnya itu kan di sana itu ada topeng, tapi antara bentuk bleger nggak tahu kan. Ya. Akhirnya topeng kita dibawa, cukup di foto Pak. iya, Bawa sini, dibawa sesaji terus aku mau ngelukis. Jadi aku nekak tukang ngelukis. Kalau dipoto, kalau terus jeret ini kalau harus dilukis secara sakral. Sudah dilukis saya bawa ke sana, tak tunjukkan Bapak sama membalikan topeng itu. Nah, Bapak menyerahkan karena apa? Karena wis oleh ritual oleh pejangan teko yang ada. Jadi semua mengakui lah, disitulah langsung saya dekat dengan keluarga kesatria. Maksudnya orang-orang kesatria, anggap kita orang kesatria, bukan kastanya sudah kasta kesatria gitu loh. Ya itu Pak, ceritanya Bapak Bali sampai tak cari ini gelem, tak gelem. Karena Bapak dengan Raja 11 itu mengetahui bahwa dianggap aku ikut putra wayah itu. Putra wayah itu. Iya. Nah itu yang dituding saya, padahal dari 6 teman sing ditunjuk saya. Terus saya dirituali, disaksikan tokoh budaya, terus tokoh raja-raja. Itulah saya seperti keluarga dengan orang Bali itu, dengan raja-raja itu seperti sama. Jadi kalau saya masuk acara itu ya tidak dindak, wah ini ini macam-macam ya jelukan ini. Karena tahu persis pas ritual itu. Dapat ide posturnya seperti apa, wajahnya seperti apa itu gimana? Ya kebetulan aslinya ya sama, kita juga nggak tahu awalnya. Iya kan? Iya.
tapi karena proses ritual bersama gitu loh. Jadi wujudnya Gajah Mada ini kan memang proses panjang. Ya saya bersyukur berdiri. Bapak tidak mempersoalkan apapun bentuk wujudnya. Bapak sendiri lu nggak tak tunjukkan. Sing penting ngono. Yang penting ngomong. Nah sedang yang Mada sendiri melalui ritual. Aku wujud opo ae, sing penting aku seneng kene. Penting ono encok-encokan. Iya, gitu kan ada pemberhentian. Terus sebagian orang banyak yang percaya bahwa aku nomor. Nah, setelah Muri itu kan sekarang banyak orang yang mulai berorientasi ke sini. Iya. Gajah Mada gitu. Oh, Gajah Mada. Jadi Ada ini enggak yang Muhammad Yamin itu yang dipakai itu tokoh apa itu? loh, itu memang pada waktu era Soekarno. Ya enggak, berarti enggak dia itu loh, siapa Pak, ya? Pak Hanafi. Lah itu putranya Pak Hanafi, ya kan? Ya kan di situ ternyata kan pernah habis itu ke Jogja ketemu loh Pak. Iya. Kan itu langsung datang ke sini itu. Ya cerita itu. Benar ini kan dia ingin tahu patung. Ya itu cerita Soekarno perintah nang Pak Yamin untuk membuat replika Gajah Mada. Nah, Pak Yamin itu cerita Pak Hanafi loh, putrane Pak Hanafi loh ya, sing rene itu. Kancane Pak Karno. Kancane Pak Karno ngon membuat replika Gajah Mada. Ternyata Pak Yamin sama Pak Dokter Yamin sama Pak Hanafi kan sahabat, Soekarno kan sahabat. Kon kok angel-angel wong mesti pirang-pirang atus tahun wajahmu gambar dhewe iku anake. Bung Karno lho ngono Iki Pak Hanafi. Pak Hanafi masukkan Pak Yamin. Kon kok angel-angel mikir Soekarno Karno. Kalau kene padha Karno. Ya wajahmu gambar. Itu pengakuan putranya Pak Hanafi. Mulai terus membenarkan ke sini. Jadi proses ini bukan sekedar ini. Sampai orang yang berada di Perancis di ono teko gara-gara. Saya disuruh sudah tatak jalan aja, apalagi diketahui ada replika apa bentuk. Lah ini keyakinan saya. Terus mengalami sebuah kesulitan itu pas waktu topeng wajah jelas. Bentuknya Bapak nyarankan cara ini harfiah, Bapak saran ya dibuat ala Mojopahit, jangan ala Bali. Disesuaikan dengan kondisi di Mojopahit. Wah, ya. Akhirnya saya melangkah bingung dengan teman-teman ngumpulno Gajah Mada itu. Jadi dari YouTube, dari gambar, terus total pasar-pasar tak beli semua. Terus saya foto yang ada di SMA 1, di polisi, dajin kecil-kecil. Tak jadikan satu. Mana yang terbaik? Tekan yang benar. Kok dewe-dewe? Itu. Ada berapa macam terkumpul? Macam-macam, termasuk toko Dokter Yamin itu ke Batu loh Pak. Iya. Termasuk di Itu kan dari terakota yang iya terakota dari aku tak kumpulkan semua mana yang terbaik. Nah, tak rui aku kebingungan, profesor pun tak lungguhkan, tak dudukkan dengan tokoh-tokoh orang nasionalis sampai tokoh. Tak takoni ya bingung. Lah aku dari tukang pelukis sampai tukang dukun sampai seorang akademi loh. Aku lho dikek amanah ngene, piye gambare? Jawabane dawuh dhewe kan sing padha. Wis akhirnya mengalami sebuah kebingungan. Salah satu teman ulama atau tokoh ya, baik dari Jawa maupun dari Muslim zaman itu dipimpin Ki Ageng Sukmo Sejati. Muridnya santrine yang Lawu. Itu sudah gabung dengan kami mulai 2002-2003. Iya. Ki Ageng Sukmo Sejati. Memang sengaja diperintah yang Lawu untuk mendampingi saya gitu. Terus di situ ritual sama teman guron Gus Rahman itu, dia pendidikannya di sini di Buana Suci, terus diperdalam ilmu samar itu di Bluro. Dia masuk ke alam-alam itu. Ritual dulu, yaitu saya ajak bareng-bareng dengan keluarga minta petunjuk di Raden Wijaya. Si Tinggil itu. Tinggil ternyata di sana dapat isaroh, disuruh nang ibuke. Yang bisa jawab ini ibunya, yaitu Ibu Ratu Putri Andong Sari. Saya nggak tahu, tapi Ki Ageng tahu. Itu Lamongan ini. Itu dulu mau dibunuh ya kan keluarga kerajaan terus menghamil. Terus disingkir nang dulu. Sing penting ya weruh karo
Terus akhirnya dibawa hamil, mau disingkat ternyata tidak jadi, dibiarkan sampai lahirlah yang Gajah Mada. Dilahirkan oleh Putri Andonisari. Akhirnya kawangku karena ini jadi demam di tiap anak karo demang siapa itu. Terus Ngawulo menjadi Majapahit lagi itu. Masih zaman Raden Wijaya, pemberontakan Rakuti kan yang menumpas yang Nah dari situlah pas waktu kita ikhtiar doa di Ibu Ratu Putri Andonisari, ya karena kehendak Allah juga, dari samar wujud ke alam nyata, doa di situ ada 2 patung. Tribuana Tunggadewi Mbak Ayam Mbak Gajah Mada itu. Wes, itu Gajah Mada. Itu. Wujudnya itu. Ada 2 ya lu kok. Oh, patungnya ada. Ada sekarang kecil. Pasti seru. Ya itu. Disimpan ya, di rumah. Dari alam samar menuju alam nyata. Ya 3 itu ya wis iku ae wis. Wis kate melok-belok wis. Sama Tribuana Tunggadewi. Karena pada waktu ritual itu beliaunya nanti saya nek seliramu jengkar kakang aku ya ngetut nih. Jadi ini tinggal 1 patung yang belum saya bangun. Di belakang Tribuana Tunggadewi. Rencana malah di belakang. Nanti tak taruh di pabrik sana. Lihat aja kalau nanti di sini yang baik ya di sini. Tergantung nanti ya yang dijual di mana. Oh itu berarti di situ. Iya. Jadi kita nggak pernah berpikir secara matematika. Insting lah wis. Kalau tiba-tiba ada rumah jejer-jejer dijual, oh di situ. ini ceritanya itu sampai berdiri itu. Itulah jalan satu-satunya saya harus melalui ritual. Nah ternyata ritual disuruh teko nang ibu, ya saya datang dan ritual sampai jam 2 itu. Dan dari Muri sendiri berapa malam sampai? Jam 11 saya berangkat sampai jam 12, hampir sampai jam 2. Oh. Ini kan istighosah sing ki ageng oleh laku Jawa jenenge ngono lho Pak. Ngopong wae. Ya doa itulah. Tapi seperti kita terhipnotis, wong itu terkunci dari dalam. Begitu lho wis ana peserane ibu kembang-kembang itu numpuk ngadeg ngene. Lah kan yo aneh, saya juga aneh kok. Yo kaget lah. Secara nggak langsung satu tim itu ya kaget dari alam samar ke alam nyata. Ya gue nek wong ahli ya gak iso lho Pak. Nggak bisa. Itu sama orang anu keris apa itu kan. Wadah keris awal mana karo tak cepno lemah sik engko tak jupuk sih. Dan itu pernah dijalani Bapak Raja. Iya. Pas waktu tanda tangan Pancadatu pertama dia ritual di yang Pubarada. Pada umumnya Pubarada kan di Kediri. Nah, di sini ada petilasan kata Nyampu Barada. Akhirnya saya ajak doa sana. Bapak terima keris itu lu 13. Awan-awanan ini. Akhirnya Bapak punya keyakinan bahwa Mpu Barada tidak di Kediri, berarti di Manting itu. Saya sendiri heran nih, tekonti kok moro-moro wujud ini. Nah, bagi orang yang paham tentang ilmu masuk sana ya, ini berarti betul-betul pemberian Mpu Barada. Mulai disakralkan. Pas waktu datang ke mana? Datang ke Bali, Bapak di Gili Manuk ke Kewawal pusaka. Enggak tahu itu Bu Majapahit kok ngono nih. Mungkin di Jogja juga sama itu. Sama. Ada wong ahli-ahli gitu kan ada. Tapi kalau sulap saya gimana? Ini bukan sulap ya. Walaupun Jogja itu orientasinya banyak ke kesultanan. Tapi orang Majapahit banyak sekali. Banyak sekali. Sampai mereka itu ahli patung pernah tak tunjukkan ke Pepet tuh Pak aku. Terus tak tunjukkan gini deh. Loh, saya enggak pernah tahu itu. Mas Janu. Dia ahli membuat patung. Gak ono Pak patung model ngene itu. Malah kalau Tribuana Tunggadewi itu bukan punya 2 putra kan. Baru disadarkan Pak Tri 2 putra, yang satu ditaruh di mana? Di Candi Banyunego. Ndak ono patung sing koyo ngene iki gak ono. Lho, iku sing kali gawe patung lho di Bali, di Majapahit. Nek Bali kan kiriman teko Trowulan. Iku sing biasa ahli membuat patung gitu, mulai sampai rambutnya putih beras. Dia kirim ke Bali-Bali itu. Gak ono patung Tribuana Tunggadewi wis ngene iku, terus Gajah Mada model ngene iki ya gak ono. Jadi
Tribuana menjelma menjadi Dewi Hariti loh, Ndak. Dewi kekayaan. Itu sulit masalahnya kan dari awal, kecuali aku tuku ya. Iya. Kecuali kalau saya beli, mungkin sifatnya teko samar Iya. menuju ke saya. Nah ini. Jadi itu kayak wong duduk keris loh, Ndak. Iya. Nah, Kayak nayuh itu kan. Iya, gitu loh. Jadi Jadi kan sulit. sulit. Disuruh cerita kita kira ya nggak ngerti. Kebetulan ada teman dari Trawulan lihat itu. Wah ini kak zaman saiki Pak ngono tok. Karena kalau zaman saiki lah di apa dipoles apa di lepokno disaring ditobok. Mesti ono garis tengah lho Mas. Pasti pun pirsa. Iya. Kan ono garis tengah ini biasa dikerik itu ndak ono. Itu ketoke ditoto tangan boyo apa kan. Cuma memang berat ya Pak Sri. Nek kuningan Kak. Itu bukan kuningan tapi materialnya apa itu? Oh, logam. Iya logam, ada campuran tembaganya. Kayaknya kalau kita lihat tembaganya tembaga kuno. Ini Pak Sri kan sudah tak tunjukkan. Jadi bukan ini aku dewe gak paham itu. Tapi ya itu petunjuk ya, daripada saya menghadapi kebingungan untuk berpikir ya. Ternyata di alam samar itu ada. Karena itu bicara tentang keyakinan, bukan Iya, bicara keyakinan. tentang. Karena selama ini kan kalau kita bicara Gajah Mada kan juga sulit untuk bisa mendefinisikan wajah Gajah Mada seperti apa. Iya, karena selama ini kan pakai topeng. Sama selama ini kalau kita mendefinisikan misalnya Sultan Agung gambarnya kayak apa. Itu di Jogja aja gambar Sultan Agung macam-macam. Ya itu. Dari umur yang berbeda mungkin. Berbeda. Pandangannya kan Dari baju yang beda-beda. berbeda. Ya itu. Pelukis yang berbeda. Nah ini kan tergantung dari ini pelukis ya. Kita lihat bagaimana keseriusan Pak Mulyono dan kawan-kawan di Mojokerto dalam membangun patung ini. Desain bentuk patung yang legitimate, artinya diakui oleh semua pihak. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Maka Pak Mulyono dan kawan-kawan di Mojokerto ini berusaha untuk serius mencari bentuk yang tepat. Riset dilakukan, semua artefak maupun hasil kerajinan yang menggambarkan sosok Gajah Mada dikumpulkan. Gambar-gambar di internet dikumpulkan, tokoh-tokoh juga ditanyai bagaimana sosok Gajah Mada yang sebenarnya, dan jawabannya setiap kelompok, setiap orang berbeda-beda. Akhirnya laku spiritual dilakukan dan ketemulah bentuk yang pada awalnya banyak dicemooh oleh banyak pihak. Ada yang bilang seperti Batman lah, ini bukan Gajah Mada lah, dan lain sebagainya. Namun ketika kita mendengarkan sendiri cerita bagaimana laku spiritual di balik ditemukannya bentuk ini, itu adalah sesuatu keseriusan yang tidak main-main dan juga dukungan dari dunia spirit sendiri ya. Bagaimana proses pembuatan patung ini yang tentunya biayanya tidak sedikit, sementara Pak Mulyono pada waktu itu tidak cukup punya modal. Itu adalah satu pelajaran yang berharga bagi kita ya, bangsa-bangsa Nusantara ini. Bagaimana sesuatu itu berjalan dipimpin oleh niat yang kuat, semangat yang kuat. Selainnya itu semesta mendukung. Kita dengarkan tadi bagaimana proses tanahnya, tiba-tiba saja satu kompleks keluarga menjual rumah-rumah mereka padahal baru saja direnovasi, ada yang masih direnovasi, tiba-tiba saja dijual. Kemudian disitulah berdiri patung Gajah Mada sekarang. Oke, kalau Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan nantikan edisi berikutnya kita akan bercerita tentang kelompok-kelompok yang pada awalnya berseteru, bersilang pendapat, akhirnya bisa bergabung menjadi satu.
melalui keberadaan patung ini, baik dari lintas agama maupun lintas budaya, politik, dipersatukan melalui patung Gajah Mada di Mojokerto ini. Sampai ketemu lagi dengan Rah Lucu dalam edisi yang selanjutnya.